Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku bakalan bikin seputar tes kesehatan nih teman-teman. Jadi banyak banget pertanyaan masuk di DM ataupun di kolom komentar. Bisa dibilang ini tuh adalah top question yang masuk aku. Jadi di antara kalian tuh banyak banget yang nanya seputar tes kesehatan nih teman-teman. Entah itu varises, gigi, ambeien, tremor, dan lain-lain. Jadi di video kali ini aku bakalan fokus ke tes kesehatan yang udah kalian lalui kemarin. Kemarin tuh aku udah bikin video seputar, pokoknya videonya tuh random, apa aja yang bisa kalian bawa dan nggak bisa kalian bawa. Dan di situ tuh banyak banget komen seputar tingkat 1 nih. Kak, bagaimana sih tingkat 1 itu? Kak, bagaimana sih kalau misalnya nanti kita masuk taruna khususnya tingkat 1, gimana sih Kak tingkat 1 dan sebagainya. Intinya tuh banyak banget yang nanya seputar tingkat 1 ini. Nah, mungkin tingkat 1 ini aku bisa bikin videonya tuh besok, karena hari itu nggak sempet, aku hanya bisa bikin satu video aja, dan di video kali ini tuh khusus tes kesehatan dulu ya teman-teman. Besok insya Allah kalau ada kesempatan aku bakalan bikin video seputar tingkat 1. Nah teman-teman, jadi kalian pasti udah nanya-nanya dong, Kak kalau misalnya ada varises nggak lulus nggak ya? Kak kalau ambeien tuh langsung gugur nggak ya? Kak kalau gigi ada gingsul gugur nggak ya? Dan lain-lain. Di sini tuh aku menjelaskan sebisa aku ya, ini menurut pengalaman, dan kemarin aku juga udah tanya-tanya sama tim penyeleksi si pencatar, khususnya di Poltek Bank Makassar. Itu aku udah nanya seputar minus, seputar gigi, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu adalah varises. Nah, banyak banget nih yang takut sama yang namanya varises. Aku mau tekanin sekali lagi ke kalian untuk tes kesehatan ini. Jadi semua penyakit yang mungkin masih bisa ditoleransi itu nggak apa-apa teman-teman. Kecuali penyakit akut ataupun penyakit yang sekiranya bisa mengganggu aktivitas kalian nantinya pada saat kalian masuk taruna ataupun di akademik nanti. Penyakit yang dapat mengganggu aktivitas itu dapat merugikan kalian dan merugikan instansi juga teman-teman. Kegiatan di dalam asrama tuh nggak seperti yang kalian bayangin, nggak semudah yang kalian bayangin, ataupun nggak serumit yang kalian bayangin. Intinya tuh medium lah kalau misalnya aku bilang kegiatan taruna tuh. Karena banyak banget kegiatan fisik seperti olahraga rutin, push up, sit up, dan belum lagi kalau kalian dihukum ya kan. Apalagi pas tingkat 1 tuh bener-bener dipres, bener-bener harus melakukan kegiatan fisik lebih banyak dibandingin tingkat 2, tingkat 3, ataupun tingkat 4. Jadi tingkat 1 ini tuh pusatnya emang bener-bener kalian dibentuk ataupun dipres dalam kegiatan fisik. Jadi ketika kalian gak bisa mengikuti kegiatan tersebut, ataupun kalian memiliki penyakit yang dapat mengganggu aktivitas tersebut, yang rugi kalian juga, karena mungkin kalian udah bayar SPP mahal-mahal, udah melunasi semester 1 pun semester 2, tiba-tiba kalian sakit. Nggak lucu kalau misalnya kalian di DO karena sakit, ataupun kalian di DO karena dapat mengikuti aktivitas ataupun akademik nantinya. Kan itu dapat merugikan kalian juga. Jadi selama itu masih ringan, kategori ringan, itu nggak masalah teman-teman, karena itu nggak mengganggu aktivitas kalian. Kecuali yang udah mengganggu aktivitas kalian, itu akan menjadi pertimbangan untuk kalian lulus. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Jadi yang pertama tuh adalah varises. Varises itu ada yang ringan, ada yang berat. Nah, kalau kategori ringan yang masih garis-garis itu nggak apa-apa teman-teman, itu masih bisa ditoleransi. Nah kalau misalnya varisesnya udah seperti ini, itu udah akut banget, itu yang sampai berdiri aja nggak bisa, karena kalian tuh nantinya pada saat masuk taruna itu akan ada apel pagi, apel makan, pokoknya banyak banget apel yang bakalan kalian ikutin, dan itu berdiri lama. Sedangkan kalau orang yang varisesnya parah itu nggak bisa berdiri lama teman-teman. Dan ada juga kegiatan fisik jongkok naik, jongkok naik, jongkok naik, dan itu kalau kalian varises itu bakalan sakit banget, sumpah sakit banget teman-teman. Aku pun sebenarnya pas masuk tuh nggak ada varises sama sekali, tapi pas udah lulus nggak tahu kenapa ada varises kecil gitu, mungkin karena Vantofel yang kita gunain setiap harinya, dan kalau dihukum kita lari menggunakan Vantofel, jadi mau nggak mau ya kita tetap varises nantinya. Itu tergantung pribadi masing-masing sih. Dan kalau aku pribadi tuh aku ada varises ringan, masih garis-garis, bukan yang varises yang timbul banget. Itu semenjak aku udah keluar dari taruna. Jadi intinya untuk varises ringan itu masih dapat ditoleransi, kecuali varises berat itu udah menjadi pertimbangan. Yang kedua adalah gigi teman-teman. Ini tuh banyak banget juga yang masuk masalah gigi. Nah, ada yang bilang, Kak kalau gigi lubang tuh nggak lulus ya? Kak kalau gigi gingsul itu nggak bisa ya? Banyak kok taruna yang giginya gingsul, banyak kok taruna yang giginya lubang. Jadi kalau pada saat kalian tes kesehatan, gigi kalian lubang, pasti kalian dianjurin untuk tambalkan. Emang sih pada saat kalian mau tes, itu disaranin kalian tuh tambal jika gigi kalian tuh ada yang bolong. Kalau nggak bisa ditambal, cabut aja. Gigi yang dicabut itu nggak apa-apa teman-teman. Yang penting dalam
angka wajar, jangan sampai gigi kalian 8 nih yang hilang ataupun 7 yang hilang. Nah, itu dapat menjadi pengurangan ataupun peminasan dalam poin tes kesehatan kalian. Jadi kalau misalnya dalam keadaan wajar itu nggak apa-apa teman-teman. Selanjutnya adalah ambeien. Nah, ambeien ini tuh banyak yang bilang, "Kak, sebenarnya tuh aku nggak ambeien, Kak, tapi pada saat mau tes tuh tiba-tiba ambeien." Nah, gimana kayak gitu? Jadi teman-teman, ambeien itu semua orang tuh punya ambeien ya teman-teman. Cuman ada yang kecil dan ada yang besar, 0,1, 0,2, 0,5 dan sebagainya. Kalau ambeien kalian masih ringan, yang kalian masih bisa duduk, itu masih bisa ditoleransi. Kecuali ambeien kalian udah yang akut, yang sampai duduk aja tuh susah gitu. Itu tuh bisa menjadi pertimbangan di tes kesehatan kalian. Tapi kalau misalnya ambeien kalian masih kecil ataupun yang belum akut, itu masih bisa ditoleransi teman-teman. Selanjutnya adalah mata. Nah, mata ini tuh banyak banget, aku yakin banyak banget di antara kalian tuh minus. Aku sendiri juga minus. Aku pada saat masuk Taruna itu 0,75 apa 0, berapa gitu. Pokoknya minus aku tuh di bawah 1. Nah, ada yang bilang maksimal 0,5, ada yang bilang maksimal 1. Itu kemarin aku udah tanyakan, "Kak, berapa sih maksimal minus tuh untuk masuk Taruna?" Kata kakaknya tuh gini, sebenarnya nggak ada target untuk berapa maksimal, yang jelasnya tuh nggak tinggi, dan itu tuh bisa jadi pertimbangan. Kalau ada yang nggak minus, kenapa harus ambil yang minus? Itu tuh maksudnya kan kalau misalnya SKD itu kalian perankingan nasional. Sedangkan kalau kalian tes kesehatan, wawancara, dan lain-lain, selain SKD, itu adalah perankingannya per instansi. Jadi kalau misalnya di instansi kalian nih, di jurusan kalian, itu misalnya di ranking nih, kalian tuh ranking paling atas, itu tuh bisa membantu kalian untuk lulus. Tapi mungkin kalian peringkat paling bawah nih yang lulus. Contoh dalam jurusan kalian tuh 24 orang yang dibutuhin, dan nilai kalian tuh peringkat 24, sedangkan ada yang sama dengan kalian. Jadi ini tuh sebagai pertimbangan nih, kalian 24 dan ada juga yang 24. Nah, tim itu mau ngambil yang mana? Tentunya tim akan mengambil yang nggak minus daripada yang minus. Jadi minus itu bisa menjadi pertimbangan untuk kalian lulus teman-teman. Tapi aku yakinkan ke kalian harus percaya diri bahwa kalian tuh bisa, kalian tuh nilainya tinggi, kalian bisa lulus walaupun ada minus-minus di tes-tes kalian. Karena semua tuh pasti punya minus di masing-masing tes, punya kelemahan di masing-masing tes, dan mungkin kelemahan kamu di tes kesehatan ini. Dan belum tentu juga mata kalian minus dan kalian nggak lulus. Itu nggak ada jaminan teman-teman. Selanjutnya ada tremor. Jadi tremor itu adalah manusiawi ya teman-teman. Kalian pasti deg-degan lah kalau mau tes ini. Kalian pasti udah overthinking, kalian lulus apa enggak, maksimal apa enggak. Jadi sebenarnya kalau tremor itu manusiawi banget ya untuk seleksi ini. Jadi tremor itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting kalian tremornya tuh yang deg-degan aja, bukan yang sampai kejang-kejang, bukan yang sampai mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang tak terduga teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin bilang, "Kak, aku tremor pada saat tes, itu berpengaruh nggak ya gini. Sebenarnya tremor tuh berpengaruh pada jantung teman-teman, yang pada saat kalian EKG. Cuman memang yang diperlihatkan tuh adalah indikasi penyakit jantung kalian. Jadi kalau kalian tremor, yang tremor wajar-wajar aja, itu masih bisa ditoleransi selama kalian nggak mengeluarkan ekspresi yang seperti kejang-kejang tadi, ataupun pingsan, ataupun dan pun efek samping dari tremor yang berlebihan teman-teman. Jadi itu masih bisa ditoleransi. Yang terakhir adalah berat dan tinggi badan kalian. Nah, itu tuh udah ditentuin ya. Tinggi badan itu minimal 155 untuk cewek dan 160 untuk cowok. Terus ada yang nanya, "Kak, kalau misalnya kurang dari itu, kalian bisa analisis sendiri." Persyaratan untuk masuk Taruna 155. Ketika kalian tingginya di bawah itu, kalian bisa analisis sendiri, kalian memenuhi persyaratan untuk mendaftar apa tidak. Tapi aku nggak mau matahin semangat kalian yang tinggi badannya kurang. Kalian tetap optimis bahwa ada harapan kalian untuk lulus, karena memang kalian tuh udah melalui banyak banget seleksi ataupun tahap seleksi yang kalian udah lakuin tuh secara maksimal. Jadi kalian harus percaya diri. Untuk berat badan, Kak, kalau misalnya overweight, jadi berat ideal itu adalah tinggi badan kalian dikurangi 110, itu menghasilkan berat badan kalian. Jadi itu adalah idealnya teman-teman. Itu bisa ditoleransi 4-5 kilo kayaknya, atau berapa ya, pokoknya overweight itu setelah itu. Nah, kalau misalnya overweight kalian itu berlebihan, itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi kalau overweight yang mungkin 1-2 kilo aja, ataupun overweight yang nggak terlalu, yang nggak sampai ngap-ngapan kalian bawa badan, itu apa teman-teman. Aku dulu pada saat Taruna tuh ada beberapa yang mungkin badannya berisi tapi nggak yang gembrong banget. Jadi mati lampu teman-teman, ring light aku mati, lampu kamar aku mati. Jadi kita mengandalkan cahaya di jendela aja. Jadi teman-teman, aku tegasin kembali ya untuk berat badan tadi, selama kalian masih dalam
berat badan wajar ataupun yang nggak sampai ngap-ngapan bawah badan, itu nggak apa-apa teman-teman. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar tes kesehatan ini ataupun keluhan kalian mengenai tes kesehatan ini. Mohon maaf banget kalau misalnya dalam video aku tuh banyak banget kekurangan ataupun kata-kata yang nggak mengenakan untuk kalian ataupun yang nggak bisa kalian terima. Aku pribadi mohon maaf ke kalian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.